Materi kali ini adalah tentang bilangan pecahan. Bentuk umum dari bilangan pecahan adalah seperti ini. A per B, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, ketika A lebih besar dari B, maka nilai pecahan itu lebih besar dari 1 dan bisa dirubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang bernilai lebih dari 1. Semisal, saya mempunyai 5/3. Cara merubah ke pecahan campuran, seperti dibagi biasa, 5 dibagi 3, yang pasti 1, 3 kali 1, 3, sisanya 2. Nah, sisa akan ditulis di atas. Dan penyebut tetap ditulis di bawah. Hasil baginya akan ditulis di sini. Sehingga pecahan campurannya seperti ini. Pecahan campuran dari 5/3 seperti ini. Nah, ketika A pembilang lebih kecil dari penyebut, nilai pecahan itu pasti berada di antara 0 dan 1. Dan ketika A sama dengan B, maka nilai pecahan itu pasti sama dengan 1. Maka 1 itu bisa berarti 4/4, 3/3 boleh, 5/5 juga boleh, terserah. 3/3, 6/6, 7/7, dan seterusnya. Jadi nilai 1 itu bisa dirubah ke pecahan dengan angka berapapun. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ketika pembilang lebih besar dari penyebut, dia bisa berubah menjadi pecahan campuran. Semisal 4/2/3. Caranya, penyebutnya tetap ditulis 3 di bawah. Lalu 3 dikali 4 ditambah dengan 2, kita taruh di pembilang. Nah, 2 adalah 2 ini, 4-nya adalah 4 angka di sini. Lalu kita hitung, 3 kali 4, 12, ditambah 2, jadi 14/3. Ini cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Hal yang penting dari pecahan adalah dia bisa berubah menjadi bentuk yang lebih besar atau bentuk yang lebih kecil, tetapi memiliki nilai yang sama. Semisal saya mempunyai 8/16. Ketika dirubah ke bentuk yang lebih besar, semisal dikali 2 ya, pembilang dan penyebutnya, dia menjadi 16/32. Ketika dikali 3, 24/48, dan seterusnya. Atau bentuk yang lebih kecil, ketika atas dibagi 2, 4, bawah juga dibagi 2/8. Ketika yang atas dibagi 4, 2, bawah dibagi 4 juga, 2/4, dan seterusnya. Nah, ini semua memiliki nilai yang sama. Nilainya sama. Hanya bentuknya yang beda. Nah, dengan pengertian ini, kita bisa menafsirkan lebih besar mana antara pecahan 1 dan pecahan yang lain. Semisal, saya mempunyai 2/5 dan 4/3. Kita pengen tahu nih, mana yang lebih besar. Caranya, kita rubah penyebutnya ke kelipatan terkecilnya, KPK-nya. 5 dan 3, kelipatan terkecilnya adalah 15. 5 supaya ke 15 kan dikali 3, berarti otomatis 2-nya dikali 3, 6. 3 ke 15 dikali 5, berarti 4 dikali 5, 20. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan bahwa yang lebih besar. Nah, operasi dari pecahan, yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan. Kita langsung pakai contoh. Semisal saya mempunyai 4/3 ditambah 5/7. Ini nggak boleh seperti ini. 4 plus 5, pembilang sama pembilang,
penyebut sama penyebut dikali. Ini tidak boleh. Ini kesalahan yang sering terjadi. Nah, cara yang pertama yang harus diingat adalah samakan penyebut. Kenapa samakan penyebut? Sebetulnya sebelumnya pecahan itu bisa dirubah bentuk. Seumpama saya mempunyai pecahan 4/3. Itu kalian bisa rubah ke semisal ke 6. Nah, penyebutnya dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. Jadi kalau mau merubah bentuk pecahan, harus sama-sama, semisal atas dikali 2, bawah juga kali 2. Atas kali 3, bawah juga kali 3, dan seterusnya. Jadi semisal yang atas dikali 3, 12, yang bawah juga harus kali 3. Nah, ini dan seterusnya. Terserah dikali berapa. Nah, dengan prinsip penyamaan penyebut, antara 3 dan 7, kelipatan terkecilnya, kita harus ngambil kelipatan yang paling kecil ya. Jadi itu namanya KPK. 3 sama 7 kelipatan terkecilnya 21. Ini juga 21. 3 supaya menjadi 21 dikali 7, maka 4-nya harus dikali 7, jadi 28. Sama, 7 untuk ke 21 dikali 3, makanya 5 dikali 3 juga. Jadi ketika yang bawah dikali 7, yang atas pun juga dikali 7. Nih, yang atas dikali 3, otomatis yang bawah juga harus dikali 3. Nah, ketika penyebutnya udah sama, kita langsung gabung penyebutnya. 21 kan? Dan yang atas tinggal ditambah doang. 28 tambah 15, 43. Dari sini kita udah mendapatkan hasil penjumlahan. Begitu pula sebaliknya untuk pengurangan. Hasil dari pengurangan adalah 28 dikurangi 15 per 21. Hasilnya adalah 13 per 21. Jadi yang hitam adalah untuk penjumlahan, yang kuning untuk pengurangan. Nah, kadang pada penjumlahan pengurangan, terkadang KPK-nya adalah bilangan itu sendiri. Semisal 4/3 ditambah dengan 2/6. Nah, 3 sama 6, kelipatan terkecilnya kan 6. Jadi yang ini dikali 2, otomatis 4-nya juga dikali 2, jadi 8. Nah, karena ini tetap, tidak berubah ya, tetap 2. Setelah itu menghasilkan 8 tambah 2, 10/6. Nah, pecahan tadi selain bisa dibesarkan, dia juga bisa dikecilkan, disederhanakan. Yang atas dibagi 2, 5, yang bawah dibagi 2, 3. Jadi boleh disederhanakan. Selama cara menyederhanakan, yang atas sama yang bawah harus dilakukan hal yang sama. Semisal dibagi 2, ya bawah dibagi 2. Ini juga berlaku untuk pengurangan, sama. Nah, operasi selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Ketika dikali, kita langsung pakai contoh, 4/3 dikali 5/7. Kalau dikali ya udah langsung kali aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya 20/21. Jika bisa disederhanakan, disederhanakan. Jika nggak bisa, ya sudah, biarin. Begitu pula pembagian, mirip, hanya bedanya ketika 4/3 dibagi 5/7, dia harus dirubah ke perkalian. Caranya, ketika dirubah ke perkalian, yang belakang itu harus dibalik. Dibalik jadi 7/5. Nah, ini penting. Caranya memang seperti itu. Jadi atas kali atas 28, 5 kali 3 kali 5, 15. Jika bisa dikecilin, jika nggak bisa ya udah biarin. Nah, kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, ya boleh dijadikan pecahan campuran. Misalnya 1, 13/15. Operasi dari bilangan pecahan selanjutnya adalah tentang pangkat. Kita langsung pakai contoh, semisal ada 2/3 pangkat 4, itu artinya 2/3 dikalikan 2/3 selama 4 kali. Nah, kalau seperti perkalian tadi, atas dikali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16.
Dan 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 21. Nah, dari pangkat ini banyak variasinya, semisal ada 2/3 pangkat 4 dikali dengan 2/3 pangkat 2. Ini artinya 2/3 dikali selama 4 kali, yang ini 2/3 dikali selama 2 kali. Kalau dikali berarti ya 2/3 dikalinya selama 6 kali. Jadi semisal perpangkatan ini kalau dikali artinya ditambah. Dan juga ada lagi kalau bilangan pecahan setelah dipangkatin lagi. Nah ini kan artinya 2/3 selama 4 kali. Itu dilakukan 2 kali, berarti sama aja dengan 2/3 selama 8 kali. Jadi seakan-akan kalau pangkat terus dipangkat lagi, ini kayak dikali. Jadi yang ini kayak ditambah, yang ini kayak dikali. Begitu pula kalau pembagian, kalau ada 2/3 pangkat 4 dibagi dengan 2/3 pangkat 2, nah kalau dibagi, dia akan menjadi 2/3 pangkat 2, jadi dikurangi. Ini sama ini dikurangi jadi 2. Ini adalah 4 dikurangi 2. Kenapa bisa begitu? Karena semisal 2/3 pangkat 4 kan 2/3-nya ada 4 kali. Diper 2/3 pangkat 2, pembagian seperti diper ya. Nah ini kan bisa kecoret. Kan pangkat 4 dibagi dengan pangkat 2, jadi pangkatnya dikurang. Operasi pada bilangan pecahan campuran untuk penjumlahan pengurangan dapat dijelaskan langsung pakai soal seperti ini. Semisal ada soal 3,5 ditambah 4 2/3. Cara pertama kita tambahkan angka di depan ini sehingga menjadi 7. Lalu angka yang pecahan kita tambahkan sendiri. Setelah itu kita samakan penyebut. Kita ambil kelipatan terkecil dari 2 dan 3, di mana itu adalah 6. 2 supaya 6 kali 3 berarti ini 1 kali 3. Ini juga 6. 3 kan 6 kali 2 berarti ini 4. Jadi jawabannya adalah 7, 7/6. Atau kita bisa pakai cara dirubah ke pecahan biasa. 3,5 kalau dirubah ke pecahan biasa, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 3 kali 4, 12 tambah 1, 14. Lalu kita samakan penyebut. 6 supaya 6, 21. Supaya 6 kali 2, 28. Sehingga kita menemukan 49/6. Dari sini kita bisa rubah ke pecahan campuran lagi, jadi 7, 7/6. Sama hasilnya. Untuk proses perkalian, pembagian, dan pangkat, cara paling gampang adalah dengan dirubah ke pecahan biasa. Semisal saya mempunyai soal 3,5 dikali dengan 4 2/3. Kita rubah ke pecahan biasa, 7/2 dikali 14/3. Lalu kita kali atas dengan atas, 98/6. Kita kecilin, bagi 2, 49/3. Jadi dengan dirubah ke pecahan biasa, terlihat lebih gampang. Begitu pula untuk pembagian, 3,5 dibagi 4 2/3, kita rubah ke pecahan biasa, 7/2 dibagi 14/3. Jangan lupa kalau pembagian bisa dirubah ke perkalian, tapi dibalik yang belakang ya, yang dibalik yang belakang. Nah setelah itu hasilnya, nah kadang-kadang untuk mengali, kita nggak perlu langsung dikali. Ini kalau ada yang bisa dicoret, dicoret dulu. Supaya angkanya lebih kecil. Sehingga ini hasilnya 3/4. Nah kalau untuk pangkat, juga sama, semisal saya mempunyai 3,5 pangkat
2, itu artinya dijadikan pecahan biasa 7/2 pangkat 2. Jadi 49/4. Nah, tips untuk perkalian. Semisal saya mempunyai perkalian 7/2 dikali 14/3. Kayak soal ini. Yang tadi kan aku ngalinya langsung 7 kali 14, 98, 2 kali 3, 6. Nah, angkanya kan gede. Ternyata, kalau kita bisa jeli melihat, di sini kita bisa coret dulu antara 14 sama 2, jadi 7. Nah, dengan dicoret, angkanya lebih kecil, sehingga ini hasilnya langsung 49/3. Jadi, kita nggak sampai perlu nyederhanakan. Karena kalau dikali langsung biasanya angkanya gede. Jadi, biasakan jangan langsung dikali, dilihat dulu mana yang bisa kecoret. Bilangan pecahan bisa dirubah bentuk menjadi bentuk desimal, bentuk persen, atau bentuk per mil. Semisal saya mempunyai pecahan 1/4. Kalau dirubah ke bentuk desimal, itu seperti dibagi biasa. 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 kan nggak bisa, jadi 0. 4 kali 0, 0, dia turun satunya, terus keluar muncul 01, pembagian biasa. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Nah, ini harus kasih koma, karena udah turun 01, kali 2. 4 kali 2, 8. Dia sisa 2, turun 0 lagi. 4 kali berapa? 25. 20 dikurangi sisa 0. Nah, berarti bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, bentuk desimal, ini bentuk desimal. Bentuk desimal bisa berubah dibentuk dalam bentuk persen, itu dikali 100%. Nah, ini persen ini hanyalah lambang ya. Jadi, kita kali angkanya dengan angka 100, otomatis menjadi 25%. Nah, juga bisa dirubah ke per mil. Kalau per mil, dia dikali 1000. Satuannya per mil. Hasilnya nanti jadi 250 per mil. Nah, operasi dari bilangan desimal juga ada penjumlahan, ada pengurangan. Caranya seperti ini. Semisal saya mempunyai 14,251 ditambah 3,73. Nah, caranya kita pakai cara bersusun. 14,251. Nah, koma harus diletakkan di tempat sejajar. 3,73. Kita tambah, ini 1, ini 8, ini 9, 17. 17,91. Begitu pula pengurangan juga sama. Kalau misalnya ini dikurang, jadi yang merah adalah pengurangan ya. 14,251 dikurangi 3,73. 1 kurangi 0, 1. 5 kurangi 3, 2. 2 kurangi 7, nggak bisa pinjam sini 1 kan. 12 kurangi 7, 5. Ini dipinjam 1, tinggal 13 kurangi 3, 10. Dan operasi selanjutnya adalah tentang perkalian. Kalau perkalian, tips untuk mengerjakannya, seumpama saya mempunyai 4,35 dikali 7,2. Paling enak dijadikan pecahan. Ini adalah 435 per 100 dikali 7,2 per 10. Oh maaf, ini 72 ya. 72 per 10. Akhirnya dia jadi sini 1000. 435 dikali 72, 31, 320. Nah, kita dibagi 1000, 31,32. Dan selanjutnya adalah tentang pembagian. Kalau ada pembagian ya kita bagi biasa. Misalnya 40,25 dibagi dengan 2,5. Supaya nggak ribet, kita jadikan pecahan campuran juga boleh. Ini per 100 dibagi 25 per 10. Nah, ini lebih enak. 25. Nah, per 100 ini kita dikali kan, jadi kebalik. Dari sini kita bisa coret nolnya.
Jadi sama seperti 4025 dibagi 250. Nah, ini dibagi biasa. Jadi terkadang dirubah ke bentuk pecahan lebih terlihat simpel. Demikian materi tentang bilangan pecahan dan sekilas tentang bilangan desimal. Jangan lupa subscribe untuk materi-materi selanjutnya.